sering muntah, mual, diare, sering mules, nggak mau ngapa-ngapain. Kayak orang yang ditinggalin siapa gitu. Oh, rasanya gitu ya? Oh, iya iya. Kehilangan sesuatu yang besar, luar biasa sakitnya gitu. Sakit pas ditusuk dadanya, yang penting kan dicari yang paling sakit. Pas tekan, itu tuh luar biasa sakitnya, luar biasa. Gitu ya, itu kayak kehilangan seseorang, kayak ditinggalin selamanya. Teh Nisa ya, Boleh nggak cerita ke teman-teman yang lainnya, apa sih sebenarnya kondisinya Teh akhirnya memilih jalan untuk mencoba kesembuhan ke ikan mas nih? Boleh diceritain nggak? Nggak apa-apa, mungkin teman-teman di luar sana juga punya kondisi yang sama, tapi mereka malu gitu ya, nggak tahu harus kemana dan gimana gitu Teh. Ya awalnya mah sering sakit perut, sering ke rumah sakit, diare terus. Siklusnya itu pasti waktu head tuh sakit terus-terusan udah berkali-kali dari dulu. Dari dulu tuh sejak kapan Teh? Ada mungkin beberapa tahun yang lalu lah. Setelah lahiran anak kan udah punya 2 anak. Setelah lahiran nggak lama kemudian sering sakit-sakitan terus. Sakit-sakit itu pas jadwal head sering masuk rumah sakit, di IGD, di infus. Sempet dia diagnosa katanya batu empedu. Cuman masih ragu perasaan tuh, kayak ada yang ngeganjel gitu, kenapa ya gitu ya, banyak berkecamuk lah. Dan akhirnya setelah ditelusuri dalam diri saya sendiri gitu ya, coba searching kenapa sakit perut terus dan lain-lain. Dan lihat di YouTube tuh ada hipnoterapi, saya coba buat hipnoterapi sendiri, kayak anestesi kecemasan kayak gitu. Oh ya, kayaknya saya kayak gini deh, penyakitnya kayak gini deh, hampir sama gitu. Mencoba ini terapi sendiri, lumayan. Cuman saya nggak ngomong ke siapa-siapa, cuman diri saya sendiri aja gitu rasanya, karena berulang terus gitu sakitnya. Ngomong ke suami juga mana gitu kan. Rasa sakitnya gimana sih Teh pas muncul itu? Sensasinya gimana? Ya, sering muntah, mual, diare, sering mules, nggak mau ngapa-ngapain. Rasa sakitnya gimana? Kayak diremes-remes gitu Kayak atau diremes-remes, kayak diteken-teken apa kayak ya ditonjok-tonjok? segala macam lah teh, Oh, campur jadi satu ya, kebayang. Nggak bisa ini. segala macam kerasa nggak enak. Pasti ini aku bukan sakit badan aja, kayak sakit ada dalam mental gitu kan. Makanya sadar diri, Nggak nyari apa-apa. nyari di YouTube kan hipnoterapi kayak gimana. Coba itu waktu sebelum kesini ya, saya teh hipnoterapi sebulan, setiap hari dengerin hipnoterapi. Cuman pas begitu berapa kemudian masuk lagi rumah sakit, tiba-tiba diare, udah gitu masuk IGD karena mencret terus kan. Saya kira dengan hipnoterapi sendiri di rumah tuh bisa gitu ya. Pas kata dokternya pas di rumah sakit, kamu kayaknya udah dicek segala macam gitu ya, apakah ada batu empedu ya, kan aku pernah ada diagnosa batu empedu, apa dari itu ya gitu. Terus tanya ke dokternya, enggak, kamu harus ke psikiater, harus psikolog, saya nanti rujuk ke situ. Terus dari situ saya kaget gitu pas dokternya bilang gitu. Berarti nggak dikasih tahu ya hasil ceknya itu menunjukkan ada sakit apa gitu, nggak dikasih tahu berarti Teh? Atau Terus dikasih tahu? kan dites darah, dites dan lain-lain, biasa aja. Oh, hasilnya bagus gitu ya. Gitu. Terus batu empedu juga ada, juga masih kecil-kecil, katanya masih bisa diobatin. Maksudnya reaksinya nggak seheboh ini gitu ya. Gitu. Pas di visit dokter terakhir, kata dokternya gitu, tadi saya besok
ini aja kontrol ke psikiater. Nah, untungnya tuh pas di situ tuh ada dokternya cuma ada saya doang gitu. Ya ini saya nyadar berarti saya tuh belum sembuh ya dengan hipnoterapi sendiri. Ya udah akhirnya pulang ke rumah sakit, kebetulan suami jauh, ngobrol ke suami, kayaknya emang saya sakitnya ini apa namanya, ini sakit mental ya, ada yang harus diperbaikin. Saya kata dokter harus ke psikiater. Suami juga kaget kan, terus gimana tuh kata, ya udah cari aja itu aja psikolog terdekat katanya. Saya nyari-nyari ke saudara, ke teman saya, ada kakak rekomendasinya ke sini ke terapis aja daripada ke psikolog katanya. Kalau terapis itu lebih kita teh ini lagi ke Allah gitu, lebih mengingat lagi ke Allah setiap persoalan dan lain-lain. Ya alhamdulillah punya kakak yang apa ngasih tahu gitu ya, setiap ada persoalan ngasih tahu. Alhamdulillah sekarang udah 3 kali di sini, meskipun masih apa namanya masih Ada ada sakit. rasa sakit, cuman badan terasa ringan. Terus emang pas waktu di terapi itu emang bener semua gitu yang dialamin. Apa namanya rasa cemas, terus Rasa takut, takut, sedih. sedih, terus nyiksa diri sendiri. Itulah ternyata memang dari akunya sendiri gitu, makanya kenapa badannya kayak gini, nggak sayang sama diri sendiri. Dan alhamdulillahnya maksudnya sekarang dikenalinnya sekarang gitu, nggak pas waktu benar-benar telat banget. Dengan adanya cerita teh istri kan ada kok yang lebih parah gitu. Ya alhamdulillah berarti Allah tuh udah nolong aku gitu. Pas di terapi tadi gimana teh reaksinya? Luar biasa sih. Sakit. Apakah nyawa seperti diubun-ubun? Ya pokoknya mah luar biasa. Itu juga reaksinya ya lagi begitu aja, ngalir gitu aja gitu. Sendawa ya yang paling banyak tadi ya. Iya, dawa, muntah. Tapi akhirnya itu ngeplong sih. Berasa apa ya, fresh lagi gitu otak. Kemarin overthinking, serasa penuh di kepala gitu ya, Teh ya? Iya, ya gitu. Terus alhamdulillah. Rasanya lemes gak habis di terapi biasanya? Lemes. Makanya langsung tidur. Langsung tidur. Kurang lebih 2 jam ya tadi kita di ruang terapi. Iya. Dramatisnya luar biasa gitu. Walaupun masih ada titik-titik yang sakit ya. Tadi ada berapa titik Teh? 12 ya? Iya, nggak tahu teh istri tadi aku berapa. Padahal kemarin pertemuan kedua ketawanya 7 ya. Habis pulang terus jadi 12. Ya mungkin pas efek kesini tadi kan menempuh ke sini juga lumayan. Kata istri juga kan mungkin tadi panik kali pas di jalan gitu kan, semalam juga kan sempat panik juga gitu, mungkin nambah lagi kayaknya panik. Iya, iya. Jadi panic attack nih Teh. Rasa paniknya itu jadi bikin tubuhnya Teteh langsung bereaksi. Reaksinya langsung ke sakit fisik karena di kepalanya udah penuh, bingung nih mau diapain lagi gitu. Terus sekarang yang dirasain gimana, Teh? Alhamdulillah empok. Empoknya masih kena ada yang begitu, Masih ada masih rasa sakit. ya. Kalau kemarin rasa sakitnya gimana, Teh? Udah bingung. Katanya juga istri juga mungkin kemarin juga apa ngelihatnya khawatirin makanya bahasa Sunda. Udah mukanya itu buka putih. Iya karena udah ya Allah kenapa sih sakit terus gitu kan, setiap hampir 2 bulan sekali itu kerasa perut sakit, kecil leput udah gitu teh ya kayak cuma muntah. Sembuh datang lagi, sembuh datang.
bisa nulis, ternyata tipe orangnya mendem ya, memendam, menyembunyikan gitu. Nah, sekarang jadinya susah untuk dikeluarkan karena memang ada tipe-tipe orang yang dia nggak bisa cerita ya, Ya, gitu lah. nggak bisa ngomong gitu posisinya, Introvert kali ya. introvert bisa jadi. Karena masa kecil juga ya, Iya. nah masa kecil juga, inner child yang terluka juga, jadi cukup kompleks jadinya gitu ya, Denisa. Terus Denisa nih ada nggak motivasi nih buat teman-teman di luar sana yang mungkin kondisinya nggak separah Teh Nisa nih? Sadar diri aja, mulai sadar diri gitu. Sakit apa nih, ada yang dipikirin nggak yang terlalu berlebihan, overthinking nggak? Sebenarnya awalnya itu terlalu overthinking, udah gitu selalu berpikir secara apa, hal detail gitu, padahal itu tuh belum terjadi gitu. Tapi saya tuh udah planning ini, padahal masih jangka panjang gitu. Jadi pusing ke otak kan. Ya udahlah, maksudnya kita ini aja, ngalir aja gitulah, jangan terlalu banyak dipikirin, jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Ngalir aja sih sebenarnya harusnya gitu, jangan terlalu khawatir. Tapi kalau misalnya udah berlebihan kayak gitu, kayak saya overthinking udah gitu, rasa cemas terus terlalu berpikir macam-macam, berarti ada sesuatu nih di diri saya. Ya mulai sadar diri aja, kenapa bisa aja mentalnya lagi nggak baik-baik aja. Dan kalau memang tahu butuh dibantu orang lain gitu ya Teh ya. Iya. Dan walaupun misalnya nggak bisa cerita ke siapa-siapa, minimal ke orang yang paling terdekat banget gitu, yang paling ngerti. Nah, siapapun itu, misalnya kalau suami, kalau ada suami, kalau nggak kakak atau nggak temen, apa, jangan terlalu banyak sharing juga sih, takutnya malah jadi tambah overthinking juga sih sebenarnya. Tadi pas terapi yang paling nggak terbayang nih sama apa nih? Itu sakit pas ditusuk dadanya, yang penting kan dicari yang paling sakit. Pas itu tuh luar biasa sakitnya, luar biasa. Kayak gimana tuh? Apakah ada paku yang menusuk Ya, gitu? kayak gitu, kayak kita ditusuk, gimana sakitnya luar biasa. Sakit luar biasa ya, gitu. Nggak terbayang sakitnya sampai seperti itu ya. Nah, sampai nangisnya nggak pernah jerit-jerit kayak gitu, kayak kehilangan, kayak orang yang ditinggalin siapa gitu. Oh, rasanya gitu ya. Oh, iya. Jadi pas tadi ditekan itu ada rasa sakit, terus kayak muncul rasa kehilangan sesuatu tapi nggak ngerti gitu ya Teh ya? Itu kehilangan sesuatu yang besar banget gitu. Sakit, tapi kehilangan itu jadi gitu, apa, kayak kehilangan sesuatu yang besar, luar biasa sakitnya gitu. Oh, iya. Jadi kebayangnya itu karena pas ditekan itu keinget kehilangan sesuatu yang besar itu rasanya sesakit ini gitu ya. Gitu, kayak kehilangan seseorang, kayak ditinggalin selamanya gitu. Mungkin lebih dari itu sih, sakit luar biasa. Tapi masih sakit ya tadi ya? Nggak apa-apa, nanti kita berproses, masih ada titik-titik lain yang perlu kita selesaikan. Gitu. Terus part yang paling bikin Teteh plong tadi apa nih? Mesti apain? Sudah dimuntahin. Kemarin juga sama ya. Tapi kalau kemarin muntahnya banyaknya lendir. Kalau tadi ada yang cairan, kan sebelumnya dikasih minum dulu ya. Jadi yang tadi masuk keluar. Ya itu keluar cukup banyak, jadi lebih enak ya. Ya, alhamdulillah. Duh, makasih Teh sharingnya. Nah, teman-teman, terkadang memang sakit fisik yang kita alamin itu nggak melulu karena memang benar-benar dari fisik yang sakit, tapi ternyata ada kondisi di dalam jiwa kita yang perlu disembuhkan ataupun diperbaiki.
Mungkin juga teman-teman sudah mencoba berbagai cara dan jalan, tapi ternyata selalu mentok dan tidak Allah berikan kesembuhan. Maka mungkin ini saatnya untuk teman-teman meminta bantuan orang lain yang mungkin teman-teman percaya atau mungkin punya pengalaman menghadapi kasus yang lebih banyak lagi untuk membantu teman-teman menguraikan semua permasalahan ini. Yang pasti sehat itu kan mahal banget harganya, bener nggak Teh Nisa? Sehat itu mahal banget harganya, jadi kalau teman-teman masih bisa mengusahakan berikhtiar untuk sembuh dengan maksimal, maka usahakanlah biar teman-teman bisa lebih fresh dan maksimal lagi di semua aktivitas. Oke, makasih Teh. Dah.